Pengangkutan orang luka. Pengangkutan orang luka secara garis besar ditunjukkan untuk yang pertama memindahkan korban dari lokasi kejadian untuk diberikan pertolongan pertama. Lalu yang kedua memindahkan korban untuk dibawa ke fasilitas kesehatan agar diberikan pertolongan lebih lanjut. Lalu dari pengangkutan orang luka ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pengangkutan orang luka dengan tandu dan yang kedua adalah tanpa tandu. Yang tanpa tandu ini macamnya ada 3. Yang pertama pengangkutan orang luka oleh 1 orang, oleh 2 orang, dan juga oleh 3 orang. Yang akan sedikit saya jelaskan yaitu mengenai pengangkutan orang luka oleh 1 orang. Yang pertama itu adalah menjulang. Nah, ini adalah posisi atau gerakan dari pengangkutan orang luka oleh 1 orang yaitu menjulang. Nah, seperti ini gerakannya. Jadi sebelum diangkut seperti ini, pengangkut ini jongkok terlebih dahulu dan penderita dalam keadaan terlentang. Lalu tangan pengangkut ini diselipkan di antara kedua ketiak korban untuk dibuat berdiri. Korbannya dibuat berdiri terlebih dahulu dan ditarik ke belakang. Setelah itu, badan dari pengangkut berputar ke depan korban, jadi seperti ini, seperti berhadapan. Lalu pengangkut berlutut ini, lalu memindahkan tulang kemaluan korban. Salah satu ini memindahkan tulang kemaluan korban di pundak dari pengangkut atau penolong. Lalu dan juga pegang tangan dan juga kaki, dipegang salah satu saja. Lalu bertumpu ke tanah sebelum berdiri seperti ini, bertumpu ke tanah terlebih dahulu untuk berdiri. Lalu setelah berdiri seperti ini, betulkan posisi dan juga letak dari sang penderita atau korban agar tidak menimbulkan nyeri ataupun korban ini terlihat kesakitan saat dilakukan tindakan seperti ini. Lalu mulailah berjalan ke tempat yang dituju atau ke fasilitas kesehatan. Nah, dari keuntungan dari posisi seperti ini, posisi pengangkutan orang luka seperti ini adalah yang pertama, pengangkutannya secara sederhana sehingga dapat digunakan secara cepat jika memang pasien ini butuh pertolongan secara cepat. Lalu dapat digunakan juga untuk korban yang sadar ataupun yang tidak sadar. Lalu ada kerugiannya itu adalah jarak tempuhnya terbatas, yaitu hanya kurang lebih 300 meter. Lalu yang kedua rawan cedera juga karena apalagi jika di satu medan yang sulit, karena rawan cedera juga untuk pengangkutnya. Lalu yang kedua ada posisi pengangkutan orang luka, ini namanya adalah memapah. Nah, yang pertama ini sebelum dilakukan posisi seperti ini, pengangkut berdiri di samping tungkai penderita yang sakit atau korban yang sakit, ini berdiri di sebelahnya. Lalu tungkai penolong disandarkan pada belakang tungkai penderita. Nih, seperti ini. Lalu satu tangan dari penolong ini memegang pergelangan tangan penderita dan dirangkulkan ke tengkuk dari penolong seperti ini ya. Setelah itu tangan pengangkut satunya merangkul pinggang penderita dari belakang, memegang pinggul korban nih dari belakang ya oleh penolongnya. Nah, lalu setelah ini penderita berjalan dan penolong mengikuti. Lalu keuntungan dari memapah seperti ini yaitu yang pertama adalah pengangkutannya secara sederhana dan juga dapat digunakan secara cepat. Nah, yang kedua adalah jarak tempuhnya relatif jauh dibanding dari yang pertama atau menjulang. Ini adalah sesuai kemampuan dari korban ini sendiri karena penolong hanya mengikuti. Lalu ada kerugiannya. Kerugian ini tidak dapat digunakan untuk pengangkutan korban yang tidak sadar. Jadi hanya bisa korban yang sadar. Seperti ini. Ataupun korban yang sangat lemah ini tidak bisa karena ini korbannya masih mampu untuk berjalan seperti itu. Lalu larangannya untuk dilakukan posisi seperti ini itu adalah tidak boleh dilakukan pada korban yang diduga cedera tulang belakang, ini tidak bisa dilakukan. Lalu tidak boleh juga dilakukan dengan korban yang
yang diduga menderita patah tulang di bagian pahanya, ini juga tidak boleh. Lalu posisi pengangkutan orang luka yang ketiga oleh satu orang ini yaitu adalah membopong. Nah, membopong ini sebelum dilakukan seperti ini, penderita didudukan dahulu di kedua paha dari penolong. Lalu pengangkut ini menaruh kedua tangannya di bawah kedua paha penderita, lalu yang satunya merangkul di belakang punggung dari penderita atau korban ini. Nah, setelah itu penderita merangkul penolong seperti ini, dirangkul, lalu penolong ini berdiri pelan-pelan untuk dibawa ke fasilitas kesehatan. Nah, seperti itu. Lalu keuntungannya adalah dari membopong ini, yang pertama dapat digunakan mengangkut korban sadar ataupun tidak sadar, itu bisa. Lalu pengangkutannya sangat sederhana juga, sama seperti yang lainnya, sehingga dapat digunakan secara cepat juga, sehingga korban dapat sampai ke fasilitas kesehatan atau mendapat pertolongan lebih cepat. Lalu kerugiannya ini adalah jarak tempuhnya terbatas, yaitu hanya dengan kurang lebih 50 meter. Lalu yang kedua juga rawan cedera bagi sang penolong atau pengangkutnya, apalagi jika medannya ini sulit ataupun tidak rata. Lalu larangan dari posisi atau pengangkutan orang luka seperti ini adalah tidak boleh dilakukan pada korban yang diduga cedera dari tulang belakang. Lalu cara pengangkutan orang luka yang terakhir ini adalah dengan menggendong. Nah, sebelum penderita berada di belakang, sebelumnya penderita berdiri terlebih dahulu di belakang dari penolong atau pengangkut ini, lalu diselipkan tangan dari penolong ini di antara kedua kaki korban, lalu tangan korban dirangkul. Tangan korban merangkul dari penolong, seperti menggendong seperti biasa. Nah, keuntungannya dari pengangkutan seperti ini adalah dapat digunakan untuk mengangkut korban yang sadar ataupun tidak sadar. Lalu yang kedua, kerugiannya itu adalah rawan cedera bagi pengangkut, terutama di medan yang tidak rata. Larangan dari menggendong korban seperti ini adalah tidak boleh dilakukan pada korban dengan cedera tulang belakang, cedera dada, dan juga gangguan pernafasan, cedera perut, serta perdarahan yang hebat. Ini tidak boleh dilakukan. Lalu tidak boleh dilakukan juga pada korban dengan dugaan patah tulang paha. Sekian penjelasan, sedikit penjelasan mengenai pengangkutan orang luka oleh satu orang. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.